sangka atau memang benar firasat, ku bawa dirimu telah berubah. Senyummu berbeda, dan benar saja ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca, kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca, kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini. Oh, lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba. Lakukanlah terus kau menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Indah semua cerita. Selamat pagi semua teman-teman. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita sudah di sesi keempat ya. Untuk sesi ini temanya adalah teamwork atau kerjasama dalam sebuah kelompok yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan hari ini speaker atau liburan ya. sumbernya adalah betul dari setiap galeri. Jadi teman-teman,
sambil nunggu teman-teman yang lain, ini sudah 24, 25 yang masuk ya. Untuk pre-sesi kuisnya jangan lupa diisi terlebih dahulu dan daftar hadirnya juga diisi. Untuk khusus untuk daftar hadir hanya kita share di ini ya, di apa? Di chat yang ada di Zoom ya. Jadi nanti yang baru datang nanti kita share lagi link daftar hadirnya, nggak usah khawatir. Dan disclaimer dulu, nanti untuk diskusi dan pertanyaan kalau mau langsung menyampaikan lewat mic juga bisa. Kalau mau langsung chat juga boleh. Di sini Bu Nurul udah hadir. Selamat pagi, Bu Pagi Pak Nurul. Hendro. Halo, Ya, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan cuacanya juga agak sedikit mendung. Jadi enak nih, mudah-mudahan sinyal kita internet bisa lancar sampai jam 10.30. Amin. Oke, Mbak Nurul, boleh silakan dimulai. Baik Pak. Ini saya coba share screen dulu ya Pak ya. Silakan, coba share screen. Maaf Pak Hendro, ini masih nggak bisa untuk share screen-nya karena ada partisipan yang sharing. Oke, Bisa. ya, oke. Silakan perkenalan dulu sambil saya setting untuk sharing. Oke. Oke, baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Hidayati. Saya merupakan lulusan dari Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai asisten dosen selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dari sana saya banyak sekali memperoleh pekerjaan tentunya, dan saya juga mempunyai banyak sekali pembelajaran-pembelajaran baru, sudut pandang baru. Nah, saya aktif berbicara di depan banyak orang, baik itu mahasiswa ataupun dosen, dan saya aktif dalam mengisi materi dan bekerja sama dengan dosen saya di dalam beberapa penelitian. Nah, yang sebelumnya saya sampaikan itu terkait dengan bekerja sama dengan dosen pada beberapa penelitian itu sebenarnya masuk ke topik kita pada kali ini, yaitu teamwork. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan terkait dengan apa itu teamwork, bagaimana cara kita menggabungkan ide-ide dan gagasan-gagasan dari banyak partisipan di dalam suatu kelompok, dan nanti saya minta untuk teman-teman semua agar aktif dalam bertanya maupun mendengarkan saya pada saat saya menyampaikan materi, karena menurut saya terkait dengan materi pada kali ini adalah penting untuk kalian pelajari, seperti itu. Oke, silakan dicoba share screen-nya, apakah sudah bisa? Oke Pak, ini saya coba dulu. Udah bisa? Oke, silakan. Iya. Baik, sebentar. Assalamualaikum, sekali lagi saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi hari ini kita akan membahas terkait dengan teamwork atau kerjasama tim di dalam suatu organisasi. Dengan saya sendiri selaku HR dari CVS Pihak Belitung. Di sini kita akan membahas apa itu sebenarnya teamwork. What is teamwork? Bentar. Teamwork adalah kumpulan dari individu-individu atau orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah dari organisasi itu sendiri ataupun dari perusahaan itu sendiri. Makanya nanti kalau di dalam teamwork atau kerja sama tim itu, nanti pasti para anggota itu akan diberitahukan tujuannya itu apa, dibentuknya suatu kelompok itu sendiri. Nah, di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi itu harus terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah orang, tujuannya, wadahnya, dan aktivitasnya. Nah, untuk bentuk dari orang itu adalah anggota
anggota di dalam suatu organisasi ataupun di dalam suatu perusahaan. Karena apabila suatu organisasi atau suatu perusahaan tidak memiliki yang namanya anggota, maka patut untuk dipertanyakan. Karena untuk menjalankan suatu perusahaan itu pasti kita butuh yang namanya orang-orang, pasti kita butuh yang namanya karyawan. Seperti itu. Agar apa? Agar perusahaan tersebut dapat berjalan. Lalu selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan dari suatu perusahaan itu kemudian dibentuk. Visi dan misinya itu apa? Itu biasanya dibentuk sejak awal. Sejak awal bagaimana dari CEO-nya mungkin ataupun dari beberapa petinggi yang memang mendirikan perusahaan itu sendiri. Nah, visi dan misi di suatu perusahaan itu pasti berbeda-beda dan itu sebenarnya sebagai kunci di dalam suatu perusahaan yang nantinya mungkin dari teman-teman pada saat teman-teman magang seharusnya teman-teman itu mengetahui visi dari Septiak itu apa, misi dari Septiak itu apa, atau visi dari hotel-hotel yang mungkin sekarang teman-teman tempatkan sebagai tempat magang itu apa, seperti itu. Biar apa? Biar ada poin yang mungkin dapat teman-teman ketahui seperti itu, dan nanti itu menjadi landasan kenapa kemudian teman-teman magang, kenapa kemudian teman-teman bekerja di sana seperti itu. Lalu ada wadah. Wadah itu adalah struktur organisasi. Di dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya struktur organisasi. Baik itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan baru itu untuk bentuk organisasinya itu masih sangat rancu. Namun itu sebenarnya sudah apa ya? Sudah mending lah gitu daripada suatu organisasi atau suatu perusahaan yang tidak memiliki struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu sendiri dalam suatu perusahaan itu sebagai bentuk hierarki. Jadi, teman-teman semua yang magang itu diwajibkan untuk sebenarnya tahu terkait dengan struktur organisasinya. Karena apa? Dalam bertindak, biasanya anak magang itu tidak tahu mana direkturnya, mana kabitnya, mana bidang-bidang tertentu yang sebenarnya itu tidak boleh disamaratakan dengan pegawai lainnya. Seperti itu. Itu kunci dari struktur organisasi. Lalu terakhir adanya aktivitas berupa kegiatan-kegiatan atau job desk teman-teman semua yang teman-teman lakukan di setiap harinya seperti itu. Kalau contohnya di CPS Subjek itu sendiri, kita setiap pagi biasanya ada briefing namanya. Nah, itu agar mengetahui bentuk dari kegiatan kita sehari-hari itu seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu menurut John C. Maxwell, sebuah great team tidak harus terdiri dari orang-orang yang luar biasa, melainkan cukup dengan orang biasa namun memiliki kesadaran akan bekerja sepenuh hati, memiliki komitmen dalam pekerjaannya, maka mereka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di sini saya setuju dengan pendapat beliau, karena apa? Karena saya sebagai HR sendiri, dalam merekrut suatu pegawai itu, saya tidak pernah menitik beratkan kepada hal-hal yang luar biasa atau achievement yang memang ada sejak awal gitu di diri mereka. Karena poin utama dari kenapa kemudian saya memilih orang tersebut untuk kemudian bekerja itu sebenarnya bukan karena pencapaian sebelumnya, itu sebenarnya bisa dibuat gitu. Yang saya tekankan itu sebenarnya kemauan ingin bekerja, kesadaran mereka, rasa percaya diri mereka, itu sebenarnya yang menjadi poin utama. Mengapa kemudian kalian semua itu dipilih untuk magang pada sesi kali ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi, sebenarnya untuk orang-orang yang memang sudah punya achievement yang lebih itu kan biasanya kalau di kota-kota besar itu malah mereka gimana ya, lebih gampang untuk dipilih gitu. Tapi kalau di saya tahu lingkup dari Belitung itu kan sebenarnya banyak sekali mahasiswa bahkan lulusan dari SMK ataupun SMA yang masih apa ya, masih fresh graduate lah, masih baru lulus gitu, dan mereka masih belum memiliki beberapa pengalaman seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya kalau melihat calon pegawai atau calon karyawan ataupun calon magang itu dari kesadaran dan minat mereka dalam bekerja. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita di interview awal itu biasanya cuman 50-50 lah gitu ya. Kayak 50%-nya itu bisa kita lihat pada saat interview. Setelah itu, 50%-nya lagi kita lihat di pasca mereka bekerja. Jadi pada saat mereka bekerja, mereka sudah diterima, itu baru kita bisa mengetahui apakah kemudian benar
kesadaran ataupun keinginan mereka bekerja pada saat mereka sampaikan di interview awal dengan kejadian yang sebenarnya seperti itu. Nah, di sini saya mengambil contoh gambar di sini. Bisa teman-teman lihat di sini teamwork, kerja sama tim di dalam suatu organ atau di dalam suatu perusahaan. Itu saling bergantung satu sama lain. Saling berkolaborasi, saling connection, memiliki koneksi satu sama lain, bersama-sama, mempunyai planning tentunya dalam untuk mencapai tujuan bersamanya itu, goals, dan harus saling support tentunya, harus saling membantu, dan hal itulah yang kemudian akan menghasilkan kerjasama tim yang sukses. Karena apabila salah satu saja, misalnya nih, salah satu saja tidak terpenuhi, misalnya tidak ada kolaborasi antar satu sama lain. Jadi mereka bersifat individu, itu sangat sulit untuk mencapai suatu kesuksesan di dalam suatu kerjasama tim. Karena kerjasama tim itu terdiri atas orang-orang tertentu yang memiliki ide atau gagasan-gagasan sendiri, dan mereka saling connection. Maksudnya mereka saling memberikan buku berkata gitu, tujuannya itu bagaimana bila kelompok tertentu, tapi mereka itu tidak bisa berbaur. Mereka memilih untuk sendiri, individualis. Itu sangat sulit untuk dimasukkan di dalam suatu tim seperti itu. Lalu, nah di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan kemampuan Mbak Nurul, mic-nya? iya. Oke. Ya, lanjut, silakan. Iya, sorry Pak. Ini kenapa ya error? Sebentar. Benar Pak, error ini Pak. Aduh. Nah. Oke. Dilanjutkan, maaf sebelumnya. Sekarang saya akan membahas terkait dengan kemampuan bekerja sama. Pak, tadi yang bagian teamwork itu masih commit gak ya? Gimana? Tadi yang bagian teamwork sebelumnya itu masih commit gak yang bagian ini? Oke, bisa? Kelihatan? Oke. Ya. Lanjut. Saya ulang lagi, mungkin tadi udah commit ya, teman-teman. Nah, jadi dalam suatu teamwork itu di sini, kita ambil contoh di gambar ini. Kenapa kemudian saya mengambil contoh di gambar ini? Karena sebenarnya semua anggota di dalam suatu kelompok itu adalah penting dan saling bergantung satu sama lain. Contohnya kalau di CVS pihak, kita ada bagian marketing. Di dalam bagian marketing itu ada bagian-bagiannya lagi. Misalnya ada sales online, ada admin online, ada admin marketing, ada kabit marketingnya. Itu mereka itu tim. Tim apa? Tim marketing. Nah, itu punya goals sendiri. Mereka goalsnya apa? Tujuannya apa? Untuk mencapai omset tentunya kan. Karena marketing itu pasti di bagian penjualan. Seperti itu, pemasaran, nah, seperti itu. Nah, itu yang ingin saya tekankan di sini. Mereka saling kolaborasi, memiliki koneksi, bersama-sama, mempunyai planning untuk mencapai omset tersebut gitu kan. Terus goalsnya ya tadi yang saya sampaikan terkait dengan omset mungkin ya. Seperti itu. Mereka saling membantu apabila salah satu pihak nyatanya mengalami kesulitan ataupun mungkin salah satu pihak merasa bahwa beban kerjanya itu terlalu banyak, ya mereka saling backup satu sama lain, dan hal itu kemudian nanti akan menghasilkan kerjasama tim yang sukses pastinya seperti itu. Nah, lalu saya lanjutkan dengan kemampuan bekerja sama. Di sini untuk bekerja sama di dalam suatu tim itu kita harus menghargai orang lain. Itu penting banget. Karena apa? Kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, baik itu mereka dalam memberikan gagasan ataupun ide baru, ataupun pada saat mereka seperti bukan menyangkal sih, lebih ke mungkin mereka mempunyai argumentasi yang seharusnya itu patut untuk kita dengar gitu. Nah, itu bentuk dari kita menghargai orang lain. Itu sebenarnya bisa disaring aja sebenarnya hal-hal seperti itu, karena di dalam suatu teamwork itu atau kita bekerja sama itu ya pasti kita butuh yang namanya sudut pandang dari orang-orang lain gitu. Karena kalau kita yang namanya kerja sama tim, kalau kita hanya berfokus pada
pada ide kita sendiri itu bukan kerja sama tim namanya, tapi kerja individualis atau sendiri kayak gitu. Lalu selanjutnya ada memperluas wawasan pengetahuan. Nah, terkait dengan memperluas wawasan pengetahuan itu kan sebenarnya bisa kita peroleh dari apa? Dari masukan-masukan orang lain. Tidak hanya mungkin ya untuk wawasan itu sebenarnya bisa kita peroleh di luar gitu. Kayak kita membaca berita ataupun kita memperoleh informasi-informasi dari teman-teman kita yang lain di luar dari tim kita itu sendiri. Dan kemudian bisa kita sampaikan di dalam kelompok itu, di dalam tim kita. Dan itu nanti bisa menambah wawasan untuk rekan-rekan kita lainnya mungkin mereka itu tidak tahu dan kemudian mereka menjadi tahu. Lalu selanjutnya adalah step anggota mengungkapkan ide, usul, dan tanggapan di dalam forum atau rapat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya di dalam kelompok ataupun di dalam suatu tim itu pasti memiliki ide dan gagasan yang berbeda-beda karena setiap orang pasti punya pemikiran sendiri. Mungkin nanti di akhir itu di akhir rapat itu kita akan mencapai suatu titik temu gitu dari banyaknya gagasan-gagasan atau banyaknya ide-ide yang muncul pada saat rapat gitu kan. Tapi sebelum dari itu kan pasti kita harus satu sama lain itu saling memberikan ide, memberikan masukan, gambaran bagaimana misal di CV gitu ya, bagaimana nih caranya kita untuk memperluas jangkauan pemasaran kita mungkin dengan A atau dengan B kayak gitu. Atau bagaimana nih caranya agar SDM kita tuh tidak berkelompok gitu, tetapi berbaur secara keseluruhan. Itu juga ada sebenarnya tekniknya, maksudnya hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa kita kita rangkum secara bersama-sama, lalu kemudian memperoleh yang namanya titik temu gitu di akhir pada saat rapat di suatu forum seperti itu. Lalu yang terakhir adalah bernegosiasi. Itu tadi bernegosiasi itu sebenarnya kita lebih ke itu sih, kayak misal nih saya berbicara bahwa seharusnya karyawan ataupun pegawai itu tidak seperti ini gitu, tidak selamanya tidak selamanya pegawai itu harus dibilangin terus gitu kan. Karena untuk atasan itu sendiri kan biasanya itu tidak, kalau kita udah keseringan untuk ngasih tahu orang lain itu biasanya kita jadi muak gitu kan. Nah, hal itu sebenarnya negosiasi kita tuh mungkin di dalam bentuk apa ya, di dalam gimana nih kalau kamu gitu kan, kalau kamu masih mau bekerja di sini, gimana kalau cara kamu sebagai pegawai untuk meningkatkan kesadaran diri kamu dalam bekerja? Itu sebenarnya bentuk dari negosiasi antara kita selaku apa ya, kalau saya sendiri bertanggung jawab dalam SDM gitu, dan pegawai ataupun orang tersebut gitu yang sedang dibicarakan seperti itu. Atau negosiasi dalam bentuk apa? Dalam bentuk misal di bidang marketing, omset sekian gitu. Kita nego aja nih, misal, wah omset sekian itu ternyata sangat amat sulit untuk kita capai gitu. Gimana nih misalnya kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan ataupun workshop kayak gitu untuk menunjang omset kita juga, tapi nggak hanya terkait dengan pemasaran aja, melainkan juga dengan pencapaian di dalam bidang workshop seperti mungkin pelatihan-pelatihan seperti itu, pelatihan berbayar seperti itu juga sebenarnya bisa masuk sih. Cuman kan itu balik lagi ke hasil dari rapat itu sendiri. Cuman inti dari negosiasi itu seperti itu. Lalu hambatan utama dari teamwork atau bekerja sama itu sebenarnya yang pertama, salah satu anggota tidak tahu dan tidak berusaha untuk mencari tahu. Itu poin yang sangat amat saya garis bawahi. Sebenarnya saya di sepihak ini sendiri kan sebenarnya seluruh karyawannya sangat amat berbaur gitu ya. Tapi misal nih ada salah satu pihak yang saya merasa bahwa oh dia ini udah nggak tahu tapi nggak berusaha untuk mencari tahu gitu loh. Sedangkan kita tuh ingin bekerja sama gitu, bekerja sama di dalam suatu tim. Bagaimana mungkin itu harus selalu dijelaskan, itu sangat amat tidak mungkin ya, teman-teman. Biasanya kalau di dalam suatu rapat itu semisal nih udah kita bahas di rapat itu dan mempunyai kesimpulan gitu kan, titik gitu. Nah, itu udah nggak perlu harus kita ulang-ulang lagi gitu. Nah, yang suka jadi miskomunikasi di sini itu adalah
mereka udah nggak tahu, tapi mereka tidak berusaha untuk mencari tahu. Mereka tidak nanya lagi, mereka tidak berusaha mungkin untuk mencatat atau apa, untuk mencari ataupun bagaimana. Kan biasanya kalau habis rapat itu kita biasa ada apa ya, ada kayak kertas gitu kan, kertas yang dibagikan untuk semua pegawai seperti itu. Itu sih. Sama satu lagi sebenarnya untuk karyawan magang, kalian ini kan walaupun yang namanya magang ya, tapi kalian magang kerja gitu. Kalau misal kalian punya job desk, terus kalian merasa bahwa saya tuh kurang tahu terkait dengan pekerjaan yang memang sedang saya emban gitu kan sekarang, sebaiknya kalian tanyakan kepada atasan kalian terkait gitu kan. Misal kalian nggak tahu terkait dengan Kak gimana sih cara bikin SOP gitu. Terus misal SOP yang benar tuh seperti apa gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa kalian tanyakan gitu. Jangan kalian nggak tahu, kalian nggak berusaha dan kalian diem gitu. Itu sebenarnya jadi poin yang sangat amat digarisbawahi oleh perusahaan gitu. Apakah kemudian nanti di akhir kalian akan tetap apa ya ditahan untuk kemudian ditarik menjadi pegawai kami atau malah dilepas gitu. Kan sayang gitu ya. Maksudnya kalian udah magang, udah kerja selama kurang lebih 5 bulan, tapi ketidaktahuan kalian dan ketidakberusahaan kalian itu malah kemudian menghambat. Menghambat apa? Menghambat diri kalian sendiri untuk berkembang. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan berprasangka, tidak percaya. Nah, di dalam suatu tim itu, kalau saya pribadi, saya sangat amat nyaman untuk berkolaborasi ataupun berbincang gitu dengan rekan-rekan kerja saya yang saling percaya gitu. Karena kalau kita kuncinya itu kalau kita nggak percaya ya bagaimana kita bisa mencapai suatu titik temu gitu. Kayak misal terkait kayak tadi deh misal ya di bidang marketing. Itu kan pasti terkait dengan apa? Pemasaran. Uang lah ibarat kata ya, tanda kutipnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa nggak percaya sama satu orang dan mereka bertanggung jawab untuk memegang uang tersebut, namun kemudian kita malah seolah-olah kayak, kayaknya dia deh yang salah gitu, kayaknya dia deh yang nilep duit kayak gitu. Itu sebenarnya pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh apa ya, kayak seharusnya itu kalian hindari gitu. Karena kita bekerja di sini. Hal-hal kayak gitu tuh dapat kita ketahui. Semuanya tuh gampang kalau emang maksudnya kita nggak berprasangka buruk, nggak curigaan karena ya ada CCTV buktinya, terus ada pencatatan yang pasti itu ada laporan-laporan gitu. Kita bisa ngedetect dari sana gitu. Nggak perlu kita pakai istilah mulut mulut kita itu ibarat kata menjelekkan orang lain itu sangat amat saya hindari dan saya sangat nggak suka sama orang seperti itu. Jadi untuk teman-teman magang, saya harapkan semuanya ya, baik itu dari Intekno, BWIN, dari Sepiak tentunya, dan dari hotel-hotel lain, saya harapkan untuk kalian itu ya tidak apa ya, tidak saling curiga, tidak berprasangka buruk begitu kepada atasan ataupun kepada rekan kerja kalian, karena itu nanti akan ada efeknya pasti. Saya yakin itu pasti ada efeknya. Seperti itu. Lalu hambatan dalam teamwork itu. Biasanya teamwork itu kan tim, suatu tim ya teman-teman. Suatu tim yang beranggotakan orang-orang. Nah, bagaimana mungkin di dalam suatu tim kemudian ada tim lagi? Maksudnya gini, forum ini tuh bukan tim yang dibuat oleh perusahaan memang gitu, bukan. Itu adalah tim yang mereka buat sendiri. Bagaimana mungkin ada forum di dalam forum? Itu pasti menghambat kerjasama. Karena apa? Karena tanda kutip dari forum di dalam forum itu pasti ya tidak ada kecocokan gitu antar anggota gitu. Oleh karena itu kemudian ada yang diasingkan, ada yang merasa mereka benar gitu. Nah itu yang memang harus kalian hindari. Mungkin dari teman-teman magang, misal kalian magangnya berlima, ya kenapa harus temennya cuma bertiga atau berdua? Berkelompok lah, bersama-sama lah. Karena kalian tuh sebenarnya tim magang, tim yang sama-sama masuk dan kemudian magang di suatu tempat kan. Nah, tidak perlu ibarat kata kalian tuh membuat yang namanya forum dalam forum itu nggak perlu, sangat amat nggak perlu, dan itu sebenarnya harus kalian hindari. Tipe-tipe seperti itu tuh sebenarnya tipe-tipe karyawan yang masih sangat amat kekanak-kanakan dan itu menjadi poin utama yang
harus teman-teman ubah dari sebelumnya. Mungkin teman-teman sebelumnya itu masih SMA ataupun SMK. Nah, itu kan sebenarnya pemikiran-pemikiran yang memang masih anak-anak sekolahan ya. Nah, di sini kalian magang itu kalian juga diajarkan untuk tidak hanya terkait dengan bekerja, melainkan juga berkolaborasi, saling percaya, bergaul, dan tidak menimbulkan kelompok-kelompok tertentu. Oke, sorry sinyal. Selanjutnya. Bentar. Nah, tahapan perkembangan di dalam suatu tim. Tim, together, everyone achieves more. Dia harus menetapkan arah, bergerak, mempercepat gerakan, dan mencapai tujuan bersama. Menetapkan arah itu planning namanya. Planning itu lebih ke gimana ya caranya supaya kita itu bisa mencapai titik atau tujuan bersama ini melalui apa? Itu melalui planning yang kita buat, kita rembukan, kita atur secara bersama-sama, dan kemudian seluruh tim nyatanya itu mengerti, lalu kemudian mereka bergerak sesuai dengan arahan-arahan itu, sesuai dengan planning-planning mereka yang sebenarnya sudah dibuat. Bergerak perlahan selama 1 bulan, mungkin 2 bulan, lalu kemudian dipercepat gerakannya karena mungkin mereka sudah terbiasa ya dengan planning yang memang sudah mereka tetapkan sejak awal. Nah, itu mereka percepat gerakannya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama itu sendiri agar lebih cepat. Sebenarnya tujuan dari dibentuknya suatu teamwork itu kan sebenarnya kita ingin mencapai tujuan bersama itu secara cepat sebenarnya dan tepat ya. Nggak melulu semuanya terkait dengan cepat, tapi juga tepat. Nah, itulah tujuannya. Ini saya menjelaskan terkait dengan teamwork karena sebelum di dalam satu kelompok itu kalian tidak hanya apa ya memberi ide ataupun gagasan, melainkan juga kalian juga harus ada planningnya, kalian harus ada gerakannya gitu untuk menjalankan planning yang sudah kalian bentuk gitu kan. Terus selanjutnya kan harus ada pergerakan yang lebih cepat gitu karena tidak mungkin kita bergeraknya sama gitu loh dari awal sampai akhir gitu. Pasti ada gerakan-gerakan yang harus kita percepat gitu. Mungkin yang awalnya kita kerjakan selama kurang lebih 1 bulan bisa kita kerjakan selama kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu, ya kan seperti itu. Lalu kemudian tercapainya tujuan bersama itu sendiri. Lalu selanjutnya terkait dengan bangun tim yang mengikut sertakan dan beragam. Nah, salah satu hal yang paling penting di dalam kerjasama adalah fokus menciptakan tim yang inklusif dan beragam. Tadi yang saya jelaskan, inklusif dan beragam itu adalah orang-orangnya. Dan orang-orang itu pastinya mempunyai ide dan gagasan. Itu yang saya tekankan, beragam. Ide dan gagasan yang beragam itu nantinya akan mempunyai titik temu. Nah, titik temu itulah yang nantinya akan kalian bentuk sebagai suatu planning. Planning itu dapat bergerak dan mempercepat gerakan dan mencapai tujuan. Nah, ide-ide itu sebenarnya tidak harus gimana ya? Kan ide kita menyampaikan argumentasi. Bagaimana Pak? Misal kita seperti ini. Atau bagaimana Pak baiknya apabila misal kita menerapkan sistemnya seperti ini. Itu boleh teman-teman. Semuanya itu bisa kita sampaikan pada saat kita rapat di dalam suatu tim ya. Itu sangat-sangat boleh. Dan nanti pasti itu akan berembuk lagi. Kita akan kemudian mencari titik temu bagaimana ya. Bagaimana ya sebaiknya tim ini. Apa sebenarnya yang harus kita capai. Tujuan dari kita membentuk tim ini itu apa? Itu sebenarnya kita kaitkan semuanya di dalam itu. Dan itu kemudian nanti akan akan mempermudah teman-teman semua, anggota-anggota semua yang ada di dalam suatu tim itu untuk mempermudah kalian dalam bekerja, untuk mempermudah saya ya sebagai kepala tim gitu kan, atau rekan-rekan lain sebagai anggota-anggotanya gitu, itu akan mempermudah kita semua. Seperti itu, teman-teman. Ini next saja. Nah, ini nih yang ingin saya tekankan. Membangun kepercayaan diri.
biasanya di dalam suatu tim itu pasti ada satu atau dua orang yang yang menyendiri lah gitu ya, atau insecure lah untuk bahasa sekarangnya gitu kan. Nah, mereka itu biasanya suka apa ya, suka lebih memilih untuk diam sendiri, tidak bertanya, tidak berargumentasi, tidak memberikan ide, hanya ikut kayak misal A, A, terus B, B gitu loh. Jadi mereka tidak nimbrung di dalam satu forum itu sendiri. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya tekankan. Kalau teman-teman udah masuk ke dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan dan dikelompokkan ke dalam suatu tim, itu sebenarnya teman-teman harus percaya diri. Percaya aja sama apa ya, sama kompetensi yang ada di dalam diri kalian. Karena sebenarnya itu ada loh. Itu sebenarnya cuma perlu untuk kita bangun. Oke, saya contohnya. Saya sebelumnya itu sangat amat susah untuk berbicara di depan banyak orang. Sangat amat susah. Susah sekali loh untuk memilih kosakata ataupun bahasa untuk berbicara di depan banyak orang. Sangat susah. Apalagi saya sebelumnya pernah menjadi asisten dosen. Berbicara kepada dosen itu berbeda dengan saya berbicara dengan teman-teman saya lainnya. Saya harus memilih kosakata yang apa ya? Yang tidak tidak intinya tidak mengganggu beliau lah gitu. Seperti itu. Itu susah dan saya sangat amat belajar pada saat saya asdos kemarin. Saya belajar sekali bagaimana ya caranya kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Bagaimana caranya kita berbicara dengan orang yang lebih muda. Bagaimana cara kita belajar berbicara dengan orang sepantaran. Itu semuanya berbeda, teman-teman. Itu harus ditekankan ya. Seperti itu. Saya percaya diri pada saat saya berani untuk memulai. Saya berani untuk memulai berbicara. Pertama kali saya tuh pernah ya disuruh presentasi sama dosen saya sebelumnya. Itu pertama kali saya berbicara di depan orang banyak. Maksudnya di depan dosen-dosen gitu ya. Kalau di depan mahasiswa itu sudah hal yang wajar. Itu pertama kali. Dan itu gemeteran. Jujur aja ini, saya gemeteran pada saat itu. Karena ya saya belum pernah gitu loh. Saya belum pernah berbicara di depan orang banyak. Di depan para petinggi-petinggi itu saya belum pernah sekalipun. Tapi karena hal itu kemudian saya menjadi berani. Oh, ternyata seperti ini rasanya. Oh, ternyata dengan kita mengungkapkan, kita memberikan ide, kita berbicara di depan umum itu ternyata ya tidak seburuk itu, teman-teman. Maksudnya tidak apa ya, jangan kalian merasa bahwa saya hanya lulusan SMA, saya hanya lulusan SMK kalau dibandingkan dengan sarjana-sarjana lain saya banyak ketinggalan. Enggak, sebenarnya gitu. Mindsetnya itu harus kalian bentuk. Oke lah terkait dengan apa ya, wawasan mungkin ada yang lebih lah dibanding kita gitu ya, dibanding kita gitu. Tapi harusnya teman-teman itu ya diimprove aja gitu terkait dengan dia lulusan sarjana nih tapi dia nggak bisa nih presentasi di depan umum. Dia lulusan sarjana tapi dia nggak bisa memberikan argumentasi di dalam suatu forum. Orang itu, kepala tim itu biasanya menilai seseorang dari apa? Dari cara mereka memberikan argumentasi, dari cara mereka memberikan ide dan gagasan, dari cara mereka merespon tanggapan dari orang lain. Seperti itu teman-teman, yang memang harusnya sekarang itu kalian kembangkan. Dan itu sebaiknya kalian pelajari. Seperti itu. Lalu, terkait dengan komunikasi yang jelas dan intens. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam suatu tim tidak boleh komunikasi itu putus karena itu nantinya akan berdampak. Dampaknya apa? Ya pasti ada miskom lah antara satu anggota lain dengan anggota yang lain. Nah, miskomunikasi itu nanti akan menimbulkan konflik atau balak lah ibarat kata ya. Nah, konflik-konflik itu sebenarnya kita hindari. Dengan cara apa? Kita perjelas komunikasinya. Kita buat suatu grup. Tujuan dibentuknya suatu grup itu agar semuanya itu ikut nimbrung lah ibarat kata. Semuanya ikut apa ya, aktif di dalam suatu grup itu. Tujuannya kan dibentuk grup itu kan untuk apa ya? Untuk ya semuanya harusnya bisa dong baca. Semuanya harus bisa tahu lah terkait dengan informasi-informasi yang di-sharing di sana. Seperti itu. Komunikasi yang jelas dan intens itu sangat-sangat penting.
Karena kalau sekali miskomunikasi, selanjutnya pasti akan bubar semuanya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman bekerja di dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan, itu kan sebenarnya kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau di sepihak, kita mencapai tujuannya apa? Tujuan kita adalah omset. Seperti itu. Tujuan kita semua di sini bekerja itu ya untuk itu gitu loh. Dan saya harapkan untuk teman-teman semua juga harus paham akan hal itu. Lalu, saya akan menjelaskan terkait dengan memberikan tim kesempatan untuk mengambil keputusan. Nah, mempercayai tim untuk mengambil keputusan merupakan hal yang paling penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja tim. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa terkait dengan teamwork itu kita butuh saling percaya diri, saling percaya, memberikan argumentasi, ide, dan gagasan. Lalu terakhir kita harus memberikan apa? Memberikan tim tersebut kesempatan untuk mengambil keputusan. Yang tadi saya tekankan bahwa di akhir kita pasti ada yang namanya titik temu atau keputusan di akhir. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Mempercayai tim untuk mengambil keputusan merupakan hal yang penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja tim. Karena kalau kita sudah berembuk, kita sudah saling sharing terkait dengan ide dan gagasan, menerima masukan-masukan, terus memberikan masukan-masukan, kemudian mengatur planning, bergerak dengan cepat, dan kemudian mengambil keputusan. Itu sebenarnya poinnya itu adalah untuk apa? Untuk membangun kepercayaan, untuk meningkatkan kinerja tim itu sendiri. Karena baik buruknya hasil dari suatu tim itu, ya kita bisa nilainya di akhir, nggak bisa kita nilai di awal. Tapi sepanjang perjalanannya, pasti itu ada catatan-catatan tertentu. Seperti itu. Kita langsung ke akhir aja nih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim atau teamwork yang baik itu tidak hanya memiliki hubungan baik dengan anggota tim, tetapi juga memiliki tujuan bersama untuk dicapai. Tadi kesimpulannya aja ini ya, yang lebih gampang lah untuk teman-teman ingat bahwa teamwork, tim itu beranggotakan orang-orang, memiliki tujuan bersama, memiliki job desk masing-masing, memiliki ide dan gagasan yang beragam, memiliki planning, mereka bergerak kemudian mereka tambah gerakannya untuk apa? Untuk segera mencapai keputusan di akhir, mencapai tujuan itu agar lebih cepat. Itu tujuan dari dibentuknya suatu teamwork. Dan apabila salah satu ternyata tidak memiliki kepercayaan diri atau salah satu ternyata memilih untuk mengasingkan diri atau individualis, ya harusnya kita rangkum. Maksudnya kita rangkul gitu loh. Jangan malah dibiarkan tetap sendiri, karena dalam suatu tim itu pasti butuh kita yang namanya satu orang untuk merangkul semuanya. Tapi kalau bisa dalam suatu tim itu ya kita merangkulnya sama-sama gitu, nggak hanya satu orang aja. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan silakan bisa diajukan dalam kolom komentar ataupun kolom chat. Terima kasih Pak Hendro. Oke, makasih Mbak Nurul. Materinya menarik sekali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan di chat. Sambil menunggu pertanyaan, nanti saya harap perwakilan dari industri-industri ini bisa teman-teman magangan yang mewakili dari per kelompok, teamworknya masing-masing, bisa memberikan apa pertanyaan atau bahan yang untuk membuat kita sharing, atau mungkin juga sharing pengalaman juga boleh. Apa yang disampaikan dari Bu Nurul tadi, bahwa teamwork itu dibentuk untuk meraih goals yang ditentukan oleh perusahaan. Tentunya semua yang berkaitan dengan visi, program kerja, termasuk juga tugas dan pekerjaan dari masing-masing individu yang masuk dalam bagian dari teamwork itu harus dipahami oleh semua
individu dalam perusahaan. Tadi ada komunikasi, tentunya teamwork itu bisa terjalin baik dengan komunikasi yang baik antar individu. Kemudian ada saling mempercayai, saling percaya terhadap seluruh anggota. Yang ketiga, berpikiran positif terhadap semua anggota. Pikiran positif ini akan mengendalikan semua, karena dari pikiran positif ini seluruh individu dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat mempercayakan atau meraih kepercayaan juga dengan baik. Kemudian ada bergerak. Nah, bergerak itu kita bisa simpulkan bahwa setiap individu yang bekerja dalam sebuah perusahaan harus melaksanakan tugasnya, memiliki inisiatif, dan juga memiliki argumentasi atau pendapat. Argumentasi yang di sini adalah bukan debat kusir, tapi lebih bagaimana ini berkaitan dengan teknis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari cara yang paling strategis, yang paling bagus untuk pelaksanaan kerja di teamwork itu. Nah, ini teman-teman pemagangan juga silakan. Jadi harus punya ide, inisiatif, bergerak. Kenapa? Kalau Anda nggak bergerak, maka atasan Anda akan lebih sayang pohon atau pot bunga yang di kantor dibandingkan Anda. Pohon pot bunga, walaupun diam, dia dapat memperindah tampilan di kantor. Rak buku, walaupun diam, dia dapat membantu menyimpan dokumen, data. Jadi kalau Anda diam aja nih pemagangan kerja, nggak ada inisiatif, nunggu disuruh, itu maka jangan-jangan nanti atasan atau tim kerja Anda akan lebih sayang kembang yang di kantor dan rak buku yang ada di kantor dibandingkan Anda. Nah, itu yang membedakan kita dengan barang-barang yang atau objek tidak bergerak. Maka yang mengendalikan adalah pikiran kita. Oke, silakan. Yang mau bertanya, mau langsung open mic juga boleh. Puncak Manggar, silakan sharing pertanyaannya di chat. Kemudian Intekno, boleh silakan. Mau menyampaikan pengalaman juga boleh. Atau mungkin ada kiat-kiat pengelolaan teamwork di tempat masing-masing. Santika, Grand Hatika, silakan. Kemudian untuk sambil menunggu pertanyaan, Mbak Nurul, bagaimana mengelola teamwork? Karena tadi Mbak Nurul menyebutkan bahwa di marketing itu ada di divisi marketing ada beberapa staf individu yang memiliki job desk-nya juga beda-beda. Itu gimana teknis pelaksanaan supaya mereka yang memiliki job desk individu lalu berkolaborasi dalam tim kerja, karena jangan-jangan ini guidelines atau prosedurnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Izin bertanya, Kak, menurut Kakak secara pribadi bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam tim kerja? Nah, ini agak nyambung dengan tadi yang mau saya sampaikan. Boleh direspon dulu, silakan. Ya, boleh Pak. Baik, untuk Lolo Cantika, terkait dengan cara mengatasi kegagalan dalam tim kerja itu sebenarnya sejak awal bisa. Kan sebenarnya kalau kegagalan itu tidak bisa kita prediksi ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa kita hindari itu terkait dengan hambatan-hambatan tadi yang saya sampaikan. Bahwa di dalam suatu tim itu kegagalan itu pasti, tapi menghambat kegagalan itu ada caranya. Caranya itu adalah dengan apa? Dengan komunikasi yang baik antar anggota tim. Biasanya untuk bentuk-bentuk kegagalan dalam suatu tim kerja itu karena apa? Karena tujuannya itu beda-beda. Karena mereka biasanya gini loh, mereka tuh udah rapat misalnya ya, mereka udah rapat, mereka sudah saling memberikan ide dan gagasan, tapi ada satu sama lain yang tidak bisa terima dengan ide-ide atau masukan yang pada akhirnya dijadikan sebagai suatu putusan gitu loh, suatu keputusan. Nah itu sebenarnya yang sering
terjadi di dalam suatu kerjasama tim. Nah, kalau misalnya kita sejak awal sudah bisa menetapkan secara baik bersama-sama terkait dengan tujuannya, itu untuk poin-poin kegagalan itu pasti sangat minim. Itu patut untuk teman-teman ingat, itu sangat amat minim. Mungkin bisa apa ya, kegagalannya bisa jadi bukan karena tim kita, melainkan karena apa? Oh, ternyata memang untuk mencapai omset tersebut dikarenakan penjualan yang pada bulan ini nyatanya mengalami penurunan, ya itu bukan salah dari tim kita gitu. Tapi ya memang daya beli masyarakatnya aja yang kurang. Itu bisa. Atau dengan apa? Oh, ternyata sejak awal kita sudah salah nih menentukan. Oh, ternyata omset kita ini ketinggian gitu. Nah, itu sebenarnya juga juga yang patut untuk kita catat gitu loh, teman-teman. Seperti itu untuk Lulu Cantika. Gimana? Ya, oke, Mbak. Dulu itu respon dari Bu Nurul. Ada yang lain, silakan. Halo Mbak Mutia Intekno, apakah ada yang mau di-sharing? Boleh, open mic langsung nggak apa-apa, Mbak. Ayo ini mana yang lain? Kita sharing aja loh di sini. Dari Puncak Manggar, silakan. Santika, Grand Hatika, Belitung In. Izin kolaborasi Mbak Nurul, tanya, apa yang paling sulit? Apa yang paling sulit dalam mengatur sebuah tim? Karena posisi Mbak ini kan di HR ya, di Iya, Pak. Human Resource atau bagian personalia. Hmm. Nah ini kira-kira apa yang paling sulit baik tim atau secara individu sehingga ini nanti bisa menjadi gambaran bagi teman-teman. Ini kalau mau bekerja di perusahaan itu sebetulnya setidaknya adalah begini atau begitu. Nah, kira-kira gimana? Oh, oke, Pak. Jadi sebenarnya yang kalau yang saya rasakan berdasarkan dari pengalaman saya yang sangat sulit untuk kita saya pribadi yang sangat sulit itu adalah pada saat apa ya menyatukan itu sih ide dan gagasan tadi karena biasanya ide-ide itu mereka tuh hanya fokus kepada pemikiran mereka aja tanpa peduli dengan pemikiran orang lain itu sebenarnya yang apa ya yang sangat sulit Pak untuk apalagi di bidang HR ditambah lagi ada beberapa nih misal karyawan yang nyatanya itu tidak tidak apa ya tidak bisa mendengarkan dengan baik. Nah, itu juga sangat amat sulit, Pak. Karena kan bagaimana mungkin saya ataupun atasan-atasan ataupun kabit-kabit lainnya bisa memberitahu atau memberikan masukan kepada orang tersebut kalau ternyata dari orang tersebut nyatanya tidak mau untuk mendengarkan, tidak mau untuk menerima masukan-masukan yang saya berikan, tidak mau apa ya merubah pola pikirnya seperti itu Pak. Karena yang sulit itu sebenarnya ya merubah pola pikir Pak. Apalagi ditambah dengan mungkin sekarang kan untuk program magangnya itu kita anak-anak SMA, anak SMK dan juga beberapa pegawai di sini juga ada yang lulusan dari SMA dan SMK. Nah, itu pola pikir mereka itu rata-rata masih sama Pak dengan pola pikir mereka pada saat mereka masih di sekolah. Sedangkan kita kan sekarang walaupun namanya magang, tapi kita itu bekerja di sini. Magang tapi sambil bekerja. Sebelum teman-teman masuk benar-benar terjun ke dalam dunia kerja ataupun pola kerja, itu sebenarnya ya ini kesempatan untuk teman-teman semua belajar. Kalau ada atasan ngasih tahu, itu ya kalian dengarkan aja, terima seperti itu. Atau misal ada masukan-masukan yang oh ternyata saya salah gitu, oh ternyata yang saya lakukan itu ternyata nggak kurang benar lah gitu ya. Nah itu sebenarnya harus baiknya oleh teman-teman itu teman-teman perbaiki pola pikirnya sih sebenarnya teman-teman itu nah gini
Ini kesempatan untuk teman-teman semua. 5 bulan itu bukan jangka waktu yang singkat loh. 5 bulan itu bukan 1 bulan atau bukan 1 minggu. Ini 5 bulan. 5 bulan itu bisa teman-teman semua apa ya? Bisa teman-teman semua manfaatkan untuk apa? Oh ternyata kalau kalau ada tugas saya dikerjakan. Benar seperti apa yang Pak Fajar sebelumnya jelaskan bahwa kalau kita bekerja ya, misal nih apalagi di Intekno ya, di Intekno itu kan lebih ke bidang kayak teknisi-teknisi gitulah. Nah, di sana itu sangat amat dihindari untuk penggunaan handphone gitu. Tapi kalau di Sepiak itu juga sih sebenarnya, cuman kan karena beberapa ada alasan satu dan lain hal itu kita mewajibkan kita untuk tidak jauh dari handphone gitu. Cuman kalau bisa ya kita menggunakan handphone itu dengan bijak gitu, tidak melulu terkait dengan kita malah TikTokan atau kita joget-joget, enggak, itu enggak boleh kayak gitu. Kita pergunakan handphone dengan sebaik-baik mungkin. Seperti itu sih Pak mungkin. Oke, jadi sebetulnya hal yang paling tidak mudah karena seperti apa kalau HR itu kan mengatur orang dan kebijakan untuk mengatur orang paling tinggi di sebuah perusahaan itu di bagian personalia. Oke, ini ada pertanyaan dari Belitung ini. Bagaimana cara membangun sebuah tim dan mengelola suatu kerjasama agar dalam tim tersebut bisa solid dan berhasil mencapai tujuan? Oke, Baik, silakan. baik Pak Pandu, ini saya izin jawab ya. Bagaimana cara membangun sebuah tim dan mengelola suatu kerjasama agar dalam tim tersebut bisa solid dan berhasil mencapai tujuan? Yang pertama, kalau mau catat boleh nih. Yang pertama, pada saat apa ya, kalian di sesi di mana, misal nih kalian rapat ya. Saya kasih gambaran aja biar teman-teman itu gampang ya, dapat intinya. Teman-teman rapat, rapat anggota tim, semuanya lah. Ada kabit, ada anggota-anggota lainnya. Rapat tersebut tidak hanya melulu terkait dengan atasan loh, tidak hanya melulu terkait dengan kabit kalian. Kalian juga punya hak di situ untuk apa? Memberikan ide, gagasan, dan argumentasi. Itu keluarkan aja gitu. Sebut, bilang. Jangan hanya disimpan di dalam otak. Sebaiknya itu kalian apa ya? Kalian sampaikan di dalam forum tersebut. Jangan misal kabit kalian hanya bilang, kalian A juga. Enggak. Bukan itu tujuan dari suatu tim. Tujuan dari suatu tim itu ya menerima banyak sekali ide-ide dan gagasan yang baru gitu. Sehingga apa sebenarnya gak melulu loh pemikiran-pemikiran dari atasan itu ya benar. Enggak. Bisa jadi udah benar, tapi makin jadi benar karena apa? Masukan dari teman-teman. Masukan dari kalian semua. Setelah ditemukan, maksudnya setelah kita saling sharing terkait dengan ide dan gagasan tersebut, lalu kemudian apa? Diplanningkan, diatur semuanya. Cara terbaiknya seperti apa? Oh, misal kita ingin mencapai apa ya, kalau di bidang saya, misal karena saya kesulitan untuk membangun apa ya, membangun apa ya, kayak hubungan antar karyawan. Itu sangat sulit loh, di bidang personalia itu sangat sulit. Bagaimana nih caranya supaya saya bisa membangun itu semua? Ya dengan apa? Merangkul mereka semua menjadi satu. Seperti itu, teman-teman. Planning saya seperti itu. Dan ternyata memang seperti itu jalannya. Lalu, pergerakan yang saya lakukan. Pergerakan yang saya lakukan itu ya dengan satu persatu. Tidak, saya pada saat awal saya masuk di sini, saya tuh mempelajari hampir keseluruhan dari apa ya, dari cara cara mereka ini seperti ini. Oh, cara pola pikir orang ini ternyata seperti ini. Oh, ternyata pola pikir orang ini ternyata seperti ini. Itu semua saya lihat, saya pelajari. Maka kemudian di bulan selanjutnya baru saya coba untuk masuk. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata mereka itu tidak seburuk itu. Atau ternyata mereka itu sebenarnya sangat asik gitu loh orang-orangnya. Mereka sangat bisa kita saling berkolaborasi, sangat bisa untuk apa ya, di dalam tim itu ternyata solid gitu loh. Maksudnya mereka saling backup. Bagusnya di situ, saling backup. Terus mereka juga maksudnya ya
satu sama lain itu tidak saling menjelekkan. Hal-hal seperti itu yang membuat tim tuh ternyata, oh, tim kita ini ternyata bagus loh. Walaupun ada satu dan lain hal yang ternyata membuat kita, oh kayaknya ini harus menjadi catatan deh, seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah kesepakatan. Solid itu kan seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau solid itu sebenarnya kita ciptakan. Solid itu kita ciptakan dari lingkungannya, orang-orangnya. Kita bisa betah kerja di suatu tempat itu karena apa? Karena orang-orangnya. Orang-orangnya itu seperti apa? Kalau di dalam suatu perusahaan ternyata banyak sekali kubu-kubunya atau ada forum di dalam forum, itu sangat amat sulit untuk apa? Untuk mencapai solid itu sendiri. Karena kan gimana ya? Itu pasti yang harus dipertanyakan adalah di bidang HR-nya. Kenapa bisa di dalam suatu perusahaan terdapat banyak sekali sekutunya? Terdapat banyak sekali forum-forum di dalam itu. Itu harus dipertanyakan loh. Karena itu menjadi catatan. Di dalam suatu perusahaan itu tidak boleh ada yang namanya forum di dalam forum. Tidak boleh. Karena itu akan menjadi catatan utama dan catatan yang paling besar. Seperti itu. Lalu untuk mencapai tujuannya ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus saling memberikan ide dan gagasan, menerima pendapat orang lain, dan kemudian kita membuat planning, kita bergerak untuk itu, dan kemudian kita mencapai tujuan itu. Entah kemudian tujuan itu akan berhasil atau tidak, yaitu itu di luar dari itu ya, karena kita tidak bisa memprediksi terkait dengan hasil, tapi kita bisa memprediksi terkait dengan jalannya itu bagaimana. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Puncak. Mbak Nurul, apa hal yang sangat mempengaruhi teamwork yang baik di luar jam kerja? Jadi teamwork itu dibangun untuk mendukung pekerjaan, tapi juga dibangun tidak hanya pada saat jam kerja, tapi ada faktor-faktor eksternal. Nah, kira-kira tips-tips atau apa yang mesti digunakan untuk mempengaruhi teamwork tersebut? Baik. Sebenarnya iya. Kita teamwork itu caranya itu nggak cuman kita apa ya rapat ataupun kita berkelompok pada saat kita bekerja, bisa di luar dari itu. Cuman biasanya kalau kita di luar dari itu, oke, kita benar nih berkelompok, cuman lebih ke nggak melulu terkait dengan pekerjaan. Biasanya kayak gitu teman-teman. Kalau udah di luar dari perusahaan ya. Tapi biasanya ada juga nih tipe-tipe tim-tim tertentu ataupun tipe-tipe orang yang keluar itu ya untuk berdiskusi juga gitu, untuk rapat juga. Itu sebenarnya juga menunjang sih, karena biasanya ada beberapa orang yang misalnya nih kita udah keseringan rapat di setiap bulannya dengan ruangan yang sama, vibes yang sama. Itu biasanya juga mempengaruhi apa? Karena ada beberapa orang yang bosan. Ada beberapa orang yang merasa kayak aduh rapat lagi, aduh rapat lagi. Itu bisa kita alokasikan dengan apa? Di luar dari jam kerja itu sendiri. Kita mungkin sharing sessionnya itu dengan apa? Kita ngopi-ngopi bareng. Ngopi-ngopi tapi kita bercanda, tapi diselingin dengan apa? Oh gimana? Kemarin gimana ya? Yang terkait dengan PPT itu gimana ya? Kemarin itu kita udah ke ini belum sih? Nah gitu. Paling kayak gitu teman-teman. Itu juga sebenarnya bisa membangun chemistry sih antar satu anggota dengan anggota yang lain. Tujuannya sebenarnya seperti itu. Dan biasanya itu balik lagi ke anggota masing-masing gitu. Ada yang nyaman untuk apa ya? Ya kalau urusan pekerjaan ya kita bahasnya di perusahaan aja lah, maksudnya di kantor aja lah gitu. Ada yang nyaman juga untuk dibawa sampai ke luar jam kerja. Kayak gitu. Balik lagi ke dari masing-masing tim. Tapi kalau dari saya pribadi, saya nyaman dengan keduanya. Mau itu anggota saya itu merasa bahwa mereka ingin memiliki kesepakatan untuk saling berdiskus gitu, diskusnya di kantor ataupun di luar kantor, saya terima dan saya merasa nyaman akan hal itu. Dan menurut saya dengan ditambahnya saya memiliki kegiatan di luar dari itu, maksudnya di luar dari jam kantor ya, dengan teman-teman saya atau dengan tim saya gitu ya, itu malah akan menambah chemistry yang lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Yang dari Grand Hatika dan Santika. Nah,
Apa yang disampaikan Mbak Nurul tadi sebetulnya bisa dipraktekkan oleh teman-teman khususnya dalam mengelola sebuah tim. Teamwork itu juga dipengaruhi dari pola pikir. Tadi yang kita bahas adalah pikiran positif. Pikiran positif itu yang menggerakkan dari fisik dan perkataan. Nah, sekarang kalau kita ini perkataan fisik tapi juga ada jempol dan jari yang kaitannya dengan penggunaan gadget. Ada juga pendapat kalau Anda, misalnya kita ingin melihat karakter sebenarnya orang itu adalah lihat ketika mereka berkumpul. Ya. Kalau masih sendiri, itu karena nggak ada teman berkomunikasi, nggak ada apa-apa, itu dia masih belum karakter asli. Tapi kita lihat karakter asli ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya. Apakah dia bisa membawa diri atau terbawa oleh teman-temannya. Yang dalam artian, jika teman-temannya membawa negative vibes kalau kata orang sekarang. Nah, kalau udah negative vibes, lalu satu orang terpengaruh, nah berarti dia belum bisa mengendalikan diri dengan baik. Nah, teamwork juga seperti itu. Ini ada pertanyaan. Hmm, ada pertanyaan lagi? Oh, belum ada. Oh, ada dari Fadil. Ya. Bagaimana menyatukan tim jika ada teman yang kurang bisa diajak bekerja dengan tim? Wah, ini ada teamwork, perusahaan. Ini mungkin biasanya gini. Perusahaan menentukan beberapa orang untuk bekerja sama, tapi di antara si satu atau dua ini malah tidak Maaf bisa Pak bekerja Hendro, sama. sepertinya commute Pak. Ya? Oh, kedengeran suara saya? Halo? Menurut? Oke, oke Pak. Oke, Ini saya coba jawab ya Pak ya, oke, dari silakan. Ahmad Ya, Fadil. langsung aja. Baik, bagaimana caranya menyatukan tim jika ada teman yang kurang bisa diajak bekerja sama lah ibarat kata ya. Caranya adalah dengan komunikasi. Itu poinnya. Bisa misal nih ada salah satu anggota yang ternyata sulit sekali untuk apa ya, untuk diajak bekerja sama. Itu sebenarnya dengan cara kita apa? Pembawaan kita untuk mengajak dia itu bagaimana? Tidak dengan meninggikan suara. Itu udah pasti salah. Karena apa? Udahlah teman kita nggak mau, ditambah lagi dengan nada bicara kita yang salah, itu juga salah loh. Jadi misal nih ada salah satu teman yang dia tuh nyatanya emang emang males lah gitu lah, kayak semuanya itu dibebankan kepada kita gitu, dibebankan kepada kita pribadi gitu, dan itu untuk pekerjaannya itu banyak gitu loh. Dan kita misal nih dia biasanya kalau kalau udah ada atasan baru mau kerja kan, biasanya kayak gitu nih, pasti pasti kayak gitu. Nah itu caranya dengan apa? Komunikasi yang baik, diajakin ngobrol aja gitu. Atau misal dari teman-teman itu ngerasa kesulitan gitu ya, tinggal bilang aja ke kabitnya, it's okay, bilang ke kabit atau bilang ke HR-nya. Itu sebenarnya tugas mereka. Untuk apa? Untuk, oh ternyata dia ini, misal nih teman kamu ternyata alasan kenapa dia nggak mau bekerja di dalam tim, maksudnya nggak mau bekerja sama lah dengan kalian itu ya karena dia maunya sama kelompok lain gitu. Atau dia ngerasa kalau ah pekerjaannya gini-gini mulu gitu. Itu biasanya sering loh, sering banget. Itu sebenarnya bisa kita komunikasikan, kita bisa bicarakan dengan baik. Oh, kalau emang ternyata kita tanyakan lagi gitu kan, misal kalau kamu memang merasa bahwa kamu lebih tepat berada di tim lain, ya kamu tunjukkan itu. Bagaimana mungkin orang bisa percaya dengan kamu merasa nyaman bekerja dengan tim tersebut, tim lain, kalau di tim sekarang aja kamu nggak bisa bekerja dengan baik. Atau tanyain lagi gitu, kayak kamu maunya yang bagian mana sih gitu kan. Kan biasanya kalau bekerja sama itu pasti ada job desk masing-masing ya gitu ya, kayak misal nih saya di bagian apa, sales online, atau kamu satunya di bagian admin online. Itu berbeda loh teman-teman.
bagian admin online dan sales online itu berbeda. Sales online fokus di bagian apa? Di bagian penjualannya. Dan admin online fokusnya di bagian apa? Customer-nya, pencatatannya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sales online itu ternyata malas untuk bekerja atau tidak mau bekerja sama dengan admin online, ya pasti apa ya, pekerjaan dari admin online itu pasti akan terhambat gitu. Karena akan ada yang dicat, karena apa? Sales online tidak bergerak gitu. Nah, caranya itu ya dengan dibicarakan. Kalau misal dari admin online tersebut telah berbicara kepada sales online, ternyata tidak mempunyai titik tertentu, itu ya bisa kamu sampaikan aja ke kabit kamu. Itu boleh. Boleh, itu bukan bentuk apa ya, bukan bentuk untuk menjelekkan satu sama lain, enggak. Kalau kamu sudah sebelumnya sudah berbicara kepada dia, kemudian kamu ternyata apa ya, hasilnya itu tidak tepat gitu, kamu bisa berbicara lagi kepada kabit kamu. Tidak perlu melulu terkait dengan diri kamu sendiri gitu loh, karena itu terkait dengan apa ya, kepentingan dalam suatu tim gitu. Karena kalau satu terhambat pasti semua jadi terhambat gitu loh. Satu males, nanti efeknya itu ke orang lain. Satu nih misal nih di bagian admin online mereka udah sangat amat rajin untuk bekerja gitu ya, tapi dari sales online ternyata apa, karena tidak ada pergerakan, tidak ada penjualan, tidak ada data yang dapat digunakan oleh admin online untuk mencatatnya. Nah, hal itu sebenarnya menjadi hambatan-hambatannya nanti. Nah, itu bisa kalian bicarakan, baik itu secara pribadi, kalau gagal baru kalian bilang ke kalian, masih gagal kalian coba untuk berbicara kepada HR atau penanggung jawab kalian. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak Nurul. Jika ternyata di sebuah perusahaan ada forum di dalam forum, itu gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu gampang banget. Adalah dengan cara masuk ke dalam forum itu. Masuk ke dalam forum itu tuh dengan artian apa ya? Sebenarnya forum itu tuh bisa jadi udah kebentuk. Misal nih, perusahaan, ada forum satu, berisikan apa? Berisikan pegawai semuanya. Dan beberapa ada yang diasingkan, misalnya anak magang. Atau beberapa nih helper segala macam. Itu dengan cara masuk. Atau bisa ada cara lain. Itu sebenarnya masuk kembali ke budaya perusahaannya. Kalau budaya perusahaannya emang sejak awal sudah ada, ternyata itu tuh udah sampai yang benar-benar mengikat banget bertahun-tahun, ya cara paling gampang ya dengan kita terjun ke forum itu, dengan kita masuk. Tapi kalau kita ngerasa kita nggak bisa, ya jangan dipaksa. Itu nanti bisa masuk ke bagian HR-nya aja. Itu gimana caranya? Ya dengan cara apa? Membuat semuanya itu dapat bersosialisasi dengan baik gitu. Kayak misal nih, yang awalnya udah kebentuk, ngobrolnya itu cuman mereka-mereka aja. Cobalah untuk teman-teman juga ikut berbaur ke sana. Cobalah untuk setidaknya sejak awal itu kalian mendengarkan aja. Nggak perlu kalian berbicara. Dengar aja. Dengerin dulu. Pelajarin dulu. Oh, ternyata ini sebenarnya bukan suatu forum. Mereka hanya berteman. Dan pertemanan mereka itu ternyata memang seperti itu. Maksudnya mereka menerima, tapi mereka juga tidak menarik orang ya. Itu biasanya di satu perusahaan kayak gitu. Mereka tidak menerima orang baru, tapi mereka juga tidak, maksudnya bukan maaf, mereka itu tidak menolak orang, tapi mereka juga tidak menarik orang untuk masuk. Biasanya gitu kalau dalam suatu perusahaan. Nah, caranya dengan apa? Pelan-pelan kalian. Pelan-pelan kalian masuk. Atau kalau kalian tidak bisa, ya biasanya itu bisa bisa sendirinya sih. Kayak misal di bidang, kalau saya pribadi ya, apalagi di sepiak, di sepiak itu orangnya tuh semua berbaur. Tapi kalau kita pertama kali itu kalian pasti bakal ngerasa kayak, kayaknya ini aku terasingkan deh. Itu emang perasaan untuk orang-orang yang merasa baru gitu teman-teman. Itu karena sebenarnya kalian yang merasa kalau apa? Kalau kalian itu nggak bisa untuk berbaur dengan baik. Caranya itu ya dengan apa? Dengan pertama kalian dengarkan dulu. Kalian lihat dulu caranya mereka bergaul itu seperti apa. Oh, ternyata mereka bercandanya seperti ini. Kalau kalian merasa masuk, ya masuk gitu. Perlahan seperti itu tuh. Dan sebenarnya itu untuk forum dalam forum itu biasanya nggak luas teman-teman. Forum dalam forum itu contohnya itu kayak cuma bertiga, berdua, berlima, kayak gitu. Kalau udah yang hampir secara keseluruhannya itu bukan lagi forum sebenarnya biasanya. Itu emang udah berkelompok sama di
dari atasan ya, atasan itu di luar dari itu karena memang kalau atasan itu tidak bisa kita kita samakan gitu loh untuk lingkup kerjanya, apalagi lingkup pergaulannya itu berbeda, itu nggak boleh kalian samakan kayak gitu. Gitu Pak Hendro. Oke, terima kasih Bu Nurul. Apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada 10 menit. Dari Santika, mana nih perwakilan Santika? Grand Hatika ada udah? Grand Hatika. Oke, jangan lupa isi daftar hadirnya. Daftar hadir ini nanti datanya akan disesuaikan per tanggal. Jadi kalau hari ini ya khususnya teamwork ya. Kemudian pretest dan link post-test nanti akan dikirimkan di grup. Untuk post-test, itu bukan post-test, post sesi kuisnya itu nanti di-share di grup. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ada penutup, Mbak Nurul, summary dan konklusinya. Baik, mungkin summary-nya tadi sudah ya, teman-teman di awal. Di sini mungkin terakhirnya saya cuma menegaskan kepada teman-teman bahwa sebenarnya yang pertama kalau teman-teman magang jangan pernah merasa berbeda dengan pegawai lainnya. Karena teman-teman magang itu juga sebenarnya pola, maksudnya apa awalan untuk teman-teman bekerja. Jangan pernah merasa berbeda dengan orang lain. Kalau teman-teman merasa takut akan gagal, coba aja semuanya. Nggak perlu takut untuk apa ya, apalagi kita baru mau coba untuk terjun dalam dunia pekerjaan ya, itu sebenarnya dihindarin aja tuh rasa-rasa seperti itu gitu. Terus lagi ditambah misal teman-teman di dalam satu hari itu mempunyai pekerjaan yang memang harus teman-teman selesaikan. Itu sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu, baru hal-hal lainnya dikerjakan. Seperti itu. Dan lagi terakhir terkait dengan forum di dalam forum. Nah itu teman-teman, apalagi misal sejak awal di dalam suatu perusahaan itu memang sudah ada apa ya kelompoknya gitu, kelompok yang memang sudah meluas lah ibarat kata semuanya, semua pegawai dan yang merasa mungkin ya di beberapa pihak gitu seperti anak-anak magang itu merasa kayak aduh gimana ya caranya untuk masuk ke dalam suatu suatu lingkaran ini gitu ya dengan cara masuk dengan cara teman-teman itu ikut bergaul gitu loh seperti itu karena itu sebenarnya juga bukan suatu forum tapi memang itu adalah orang-orangnya gitu untuk forum dalam forum itu sendiri itu seperti misal ada satu atau dua orang yang sulit sekali untuk ditarik untuk sulit sekali untuk dibicarakan atau sulit sekali untuk dibilangin gitu. Nah itu biasanya tuh seperti itu untuk forum dalam forumnya yang menimbulkan pro kontra gitu. Nah kalau di dalam suatu perusahaan forumnya itu sudah baik ternyata orang-orangnya ya memang seperti itu gitu dan mereka tidak menimbulkan efek samping yang buruk untuk perusahaannya itu maksudnya itu malah bagus gitu loh teman-teman karena mereka juga membangun itu gitu loh di luar dari itu juga mereka pasti ikut bertemu memiliki waktu di luar maksudnya di luar jam kerja ya mereka mungkin ngopi-ngopi atau nongkrong di luar gitu itu juga maksudnya bagus gitu loh dan teman-teman jangan pernah merasa untuk apa ya apalagi anak magang gitu ya seringkali yang saya lihat itu anak magang merasa mereka seperti dikucilkan padahal tidak gitu loh bagaimana kalian aja gitu bagaimana cara kalian untuk ikut berbaur sebenarnya seperti itu sih Pak kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Dan kaitannya dengan forum dalam forum, itu kalau misalnya hubungannya dengan kegiatan yang positif yang memang untuk mendukung perusahaan dan tidak menimbulkan kecemburuan dari orang lain, itu sebetulnya biasa terjadi. Tapi khusus untuk teman-teman yang magang, ini tolong hindari bahwa teman-teman magang itu adalah hubungan Anda dengan perusahaan. Hubungan Anda yang terjadi dengan teman Anda yang sekarang, yang sama-sama magang, itu terjadi sebagai efek dari hubungan Anda dengan perusahaan. Jadi tanggung jawab pertama adalah Anda dengan perusahaan. Jadi mau buat kelompok, forum,
antar Anda dengan teman-teman Anda itu seharusnya untuk mendukung produktivitas dan kinerja. Jangan sampai Anda akan lebih mentaati teman Anda dibandingkan atasan Anda yang hubungannya dengan perusahaan. Nah, ini banyak terjadi. Ya, daftar sendiri-sendiri ya dengan tujuan ingin mendapatkan pekerjaan, tapi ketika sudah ketemu dengan lainnya itu malah jadi apa ya? Jadi bias. Oke. Sebelum tutup, tolong aktifkan kameranya untuk foto bersama. Oke, 1, 2, ya. Satu lagi. Ya, senyum, senyum, senyum. Oke, mantap. Kalau suruh foto ini keren semua pokoknya. Nah, ini saya disclaimer dulu ya. Untuk selanjutnya itu di tanggal 20 berapa? 25 itu nanti di speaker dari Hotel Santika. Dan tolong untuk teman-teman untuk berbicara di chat, mohon kalau menggunakan emoticon tolong dikendalikan ya. Emoticonnya tuh yang like boleh, love boleh, tapi gambar-gambar hantu nih saya takut nih. Ada gambar-gambar hantu, ada gambar ya. Oke, kita biasakan bijak dalam berkomunikasi di ruang publik. Nah, itu menjadi salah satu catatan juga. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Fajar nih, budaya positif. Kemudian ada effective communication dari Bu Tia. Lalu ini adalah teamwork. Lalu kemarin ada etika bekerja. Nah, itu tidak hanya dalam bekerja. Tapi saya harap Anda juga bisa mempraktekkan di ruang publik, di dalam grup chatting, di dalam pembicaraan-pembicaraan, dan khususnya pekerjaan. Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman semua ya. Partisipasi untuk sampai sesi keempat ini luar biasa. Walaupun banyak yang tidak bisa ikut, saya pikir kita positive thinking hanya kaitan dengan teknis dan mungkin ada pendelegasian tugas dari perusahaan. Oke, terima kasih. Untuk daftar hadirnya jangan lupa diisi. Satu orang satu aja ya. Jangan diulang-ulang. Kemarin ada yang sampai 3 kali satu nama ya. Kemudian post quiz nanti diisi. Jangan lupa. Oke. Saya mau dengar suaranya, Belitungin. Tolong Boleh. satu, Sultan. Kameranya. Hadir, Sultan. hadir. Gimana, lancar nggak, Sultan? Kamera. Lancar, lancar. Lancar, oke. Oke. Santika, mana Santika? Mbak Dora. Iya Pak, dari Santika hadir. Kameranya Mbak, biar kelihatan. Oke, aman ya? Iya Pak. Ya. Oke. Aman. Pak Anwar sudah hadir ya di Belitung ya? Sudah Pak. Oke, makasih. Gren Iya Hatika, Pak. makasih Pak Dora. Gren Hatika mana? Nih. Hadir Pak. Bung Roma. Halo Hadir, Bung Pak. Roma. Ya, aman Hadir. ya? Aman ya? Aman Pak, aman. Oke, lift aman lah ya, lift ya. Oke. Aman Pak, aman. Sip. Puncak Manggar. Mana Puncak Manggar? Hadir Pak. Mana dia? Kameranya nggak ada. Oke, Radit, gimana? Pak. Lancar ya Puncak ya? Lancar Pak, alhamdulillah Pak. Oke. Siap. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Mungkin kita live dan selamat bertugas. Kembali lagi ke tugasnya masing-masing dan semoga sehat selalu. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan juga untuk evaluasi juga bersama.
Ya, dan mudah-mudahan hingga ke sesi keempat ini tinggal satu sesi problem solving dan satu sesi untuk post-test. Nah, khusus post-test ini yang mengerjakan yang akan dapat sertifikat. Tapi dilihat dulu nih daftar hadirnya seperti apa, nanti pre-quiznya gitu ya. 75% nanti dihitung, kalau lulus, nah baru dapat sertifikat. Ya, sertifikat itu walaupun di email nanti, tapi itu punya manfaat deh. Pasti nanti ketika kamu akan bekerja di perusahaan lain, itu bisa dilampirkan menjadi sebuah referensi. Oke, makasih banyak. Mohon maaf sekali lagi dan selamat bertugas. Saya host dari LPP Rumah Bahasa undur diri dan semoga hari-hari Anda semua teman-teman menyenangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.